Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Santri Kusuma pada video pembelajaran analisis makanan dan minuman. Pada video pembelajaran ini, topik yang akan kita bahas adalah analisis minyak dan lemak. Pada umumnya, analisis kimia suatu bahan makanan atau minuman dibedakan menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif minyak dan lemak, uji ini merupakan uji untuk menentukan mutu atau kualitas atau karakterisasi minyak atau lemak tersebut. Uji kualitas minyak yang umum digunakan adalah bilangan penyabunan, bilangan iod, bilangan asam, dan bilangan peroksida. Pada umumnya, uji bilangan penyabunan dan bilangan iod digunakan untuk uji identifikasi suatu minyak bila minyak tersebut tidak diketahui sumbernya, atau bisa juga digunakan untuk menentukan mutu minyak. Hasil pengujian ini kemudian bisa dibandingkan dengan standar yang ada. Biasanya standar yang digunakan adalah Codex Alimentarius yang diterbitkan oleh FAO. Untuk bilangan asam dan bilangan peroksida merupakan uji untuk menentukan kualitas minyak, terutama untuk menentukan tingkat kerusakan minyak goreng. Hasil uji ini kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya seperti standar SNI 3741/2013 tentang minyak goreng. Untuk uji yang pertama adalah bilangan penyabunan yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk identifikasi minyak, di mana bilangan penyabunan ini merupakan banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Prinsip dari pengujian ini adalah hidrolisis ester atau trigliserida menggunakan KOH alkohol berlebih yang menghasilkan sabun dan gliserol. Sisa KOH yang tidak bereaksi kemudian ditentukan dengan reaksi asam basa. Jadi, proses hidrolisis yang terjadi adalah hidrolisis basa, di mana KOH akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. K+ akan bereaksi dengan anion asam lemak menghasilkan sabun, dan OH- akan bereaksi dengan kation gliserida menghasilkan gliserol. Ada 2 tahap reaksi yang terjadi pada pengujian ini. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis dengan menggunakan basa, dan reaksi asam basa atau penetralan untuk menentukan sisa KOH yang tidak ikut bereaksi. Proses ini biasanya berlangsung lama, akan tetapi bisa dipercepat dengan bantuan pemanasan. Cara kerja dari pengujian ini timbang 10 gram minyak, kemudian masukkan dalam elmer. Selanjutnya ditambahkan 50 ml KOH beralkohol, kemudian dipasangkan pendingin balik dan dipanaskan selama 30 menit. Setelah dipanaskan kemudian didinginkan dan ditambahkan 3 tetes indikator pH, dan selanjutnya dititrasi dengan HCl 0,5 N hingga warna merah muda hilang. Lakukan prosedur yang sama untuk larutan blanko. Selanjutnya, bilangan penyabunan dapat dihitung dengan rumus V titrasi blanko dikurangi V titrasi sampel dikalikan dengan normalitas HCl dan dikalikan juga dengan BM KOH, dan selanjutnya dibagi dengan berat sampel yang digunakan. Pada persamaan ini, bagian atas menunjukkan jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menyabunkan minyak. Hasil dari penentuan bilangan penyabunan ini kemudian dibandingkan dengan standar. Uji berikutnya adalah bilangan iod. Bilangan iod atau
bilangan iodin merupakan banyaknya gram iod yang diikat oleh 100 gram minyak atau lemak. Bilangan iod digunakan untuk menunjukkan banyaknya ikatan rangkap pada minyak. Prinsip reaksi dari metode ini adalah penyerapan iod oleh ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak. Larutan iod yang digunakan adalah larutan iod bromida dalam suasana asam asetat glasial atau disebut juga dengan reagen Hanus, di mana ikatan rangkap pada asam lemak akan bereaksi dengan ion iodida dalam larutan Hanus. Selanjutnya, iod sisa yang tidak bereaksi dengan asam lemak direaksikan dengan potasium iodida dan membentuk larutan iodium. Jumlah iodium yang terbentuk ini selanjutnya ditentukan dengan menggunakan larutan standar tiosulfat. Cara kerja dari pengujian ini, yang pertama timbang setengah gram minyak, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer tertutup, tambahkan 10 ml kloroform, kemudian tambahkan juga 25 ml larutan Hanus, tutup Erlenmeyer dan biarkan 30 menit di tempat yang gelap sambil sesekali dikocok perlahan. Kemudian tambahkan 10 ml larutan Ki 15%, bilas tutup dan dinding Erlenmeyer dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai berwarna coklat muda. Kemudian tambahkan indikator amilum 2 ml dan lanjutkan titrasi hingga warna biru gelap hilang. Lakukan hal yang sama untuk larutan blanko. Di sini dapat dilihat bahwa pada cara kerja ini ada dua tahap. Yang pertama adalah reaksi adisi dan yang kedua adalah reaksi redoks melalui titrasi iodometri. Untuk menghitung berapa bilangan iodnya, kita bisa menggunakan persamaan V titrasi blanko dikurangi V titrasi sampel dikalikan normalitas larutan natrium tiosulfat dikalikan BMI2 kemudian dikalikan 100 dan selanjutnya dibagi dengan berat minyak dalam gram dan dikalikan 1000. Di sini angka 1000 adalah untuk mengkonversi berat miligram I2 yang diperoleh dari titrasi menjadi gram, dan angka 100 untuk mengkonversi gram iod per gram sampel menjadi gram iod per 100 gram sampel. Parameter mutu minyak berikutnya adalah bilangan asam, merupakan ukuran jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak, di mana bilangan asam ini dinyatakan sebagai banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Prinsip reaksi yang digunakan adalah reaksi asam basa atau reaksi penetralan asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak dengan menggunakan larutan KOH. Reaksi yang terjadi antara asam lemak dengan KOH hampir mirip dengan reaksi yang terjadi pada penentuan bilangan penyabunan. Akan tetapi, pada reaksi ini tidak terjadi reaksi hidrolisis trigliserida. Adanya asam lemak bebas dalam minyak atau lemak dinyatakan sebagai bilangan asam yang merupakan salah satu parameter untuk menyatakan tingkat kerusakan minyak atau lemak. Cara kerja dari penentuan bilangan asam adalah timbang 10 gram minyak, masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 50 ml alkohol 96%, kemudian dipanaskan sampai mendidih dan biarkan mendidih selama 10 menit sambil dikocok perlahan. Kemudian didinginkan dan ditambahkan indikator PP 3-4 tetes. Kemudian
dititrasi dengan KOH 0,05 N yang sudah distandarisasi sampai warna merah muda pucat yang tidak hilang selama 20-30 detik. Untuk perhitungan bilangan asam, kita bisa mengkalikan volume hasil titrasi dengan normalitas KOH, kemudian dikalikan dengan BM KOH dan dibagi dengan berat sampel. Dan selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh SNI 3741/2013 tentang minyak goreng. Semakin tinggi nilai bilangan asam, maka akan semakin tinggi kandungan asam lemak bebasnya dan semakin menurun kualitas minyak tersebut. Jumlah asam lemak bebas yang tinggi tidak diharapkan dalam minyak, karena semakin banyak asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak akan menyebabkan semakin cepat terjadinya proses oksidasi minyak. Uji karakteristik berikutnya adalah bilangan peroksida. Bilangan peroksida ini sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kerusakan minyak, di mana bilangan peroksida ini merupakan indeks jumlah minyak atau lemak yang telah mengalami oksidasi yang dinyatakan sebagai mili ekivalen O2 per kilogram minyak atau lemak. Prinsip dari uji ini adalah reduksi hidroperoksida yang terdapat dalam minyak atau lemak dengan ion iodida menjadi senyawa alkohol. Pada uji ini, reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks antara hidroperoksida dengan ion iodida dari Ki yang akan menghasilkan iodium. Iodium yang terbentuk kemudian ditentukan jumlahnya secara iodometri. Bila digambarkan melalui reaksi, dapat dilihat di sini senyawa peroksida dari suatu asam lemak yang terbentuk melalui proses otooksidasi direaksikan dengan Ki jenuh dan asam yang akan menghasilkan senyawa alkohol dan iodium. Selanjutnya, iodium yang terbentuk ditentukan jumlahnya secara iodometri dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat. Cara kerja penentuan bilangan peroksida adalah timbang 5 gram minyak, terutama minyak yang sudah jelek yakni minyak jelantah dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 30 ml pelarut, yakni pelarutnya merupakan campuran 60% asam asetat glasial dan 40% kloroform, kemudian kocok hingga larut. Selanjutnya tambahkan setengah mili larutan Ki jenuh dan kemudian diamkan 1 menit sambil terkadang dikocok. Selanjutnya ditambahkan 30 ml H2O dan dilanjutkan dengan titrasi dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat 0,1 N yang terstandarisasi sampai warna coklat muda. Kemudian ditambahkan 2 ml indikator amilum 1% dan dititrasi lagi hingga warna biru gelap hilang. Untuk menghitung bilangan peroksida, Anda tinggal mengkalikan volume hasil titrasi dengan normalitas natrium tiosulfat, kemudian dikalikan 1000 dan dibagi berat sampel minyak yang digunakan. Pada umumnya, uji kuantitatif untuk menentukan kadar lemak dalam suatu bahan pangan adalah dengan menggunakan metode Sochlet. Metode ini merupakan proses ekstraksi padat cair yang berlangsung secara kontinu, di mana lemak dalam sampel bahan makanan diekstraksi dengan pelarut secara kontinu hingga semua minyak atau lemak yang terdapat dalam sampel habis. Pelarut yang biasa digunakan adalah kloroform, ether, dan N-heksan. Setelah proses ekstraksi selesai, selanjutnya pelarut diuapkan
Minyak atau lemak yang diperoleh setelah penguapan ditentukan secara gravimetri. Pada ekstraksi minyak dan lemak dengan metode ini dikatakan sebagai lemak kasar, karena pada proses ekstraksi ini tidak hanya minyak sebagai trigliserida saja yang terekstrak, akan tetapi juga senyawa lain yang larut dalam pelarut organik nonpolar juga ikut terekstrak, seperti vitamin larut lemak, pigmen, fosfolipid, dan lain-lain. Peralatan utama yang digunakan adalah soklet, di mana bagian-bagian soklet terdiri dari boiling flash atau labu didih yang berfungsi sebagai tempat pemanasan pelarut dan tempat menampung minyak hasil ekstraksi. Yang berikutnya adalah extraction chamber yang merupakan tempat terjadinya proses ekstraksi minyak dalam sampel oleh pelarut. Bagian samping dari extraction chamber terdapat sifon yang berupa pipa kapiler yang berfungsi untuk mengalirkan hasil ekstraksi ke boiling flash. Ada lagi bagian kondensor yang merupakan pendingin balik, dan juga timbel yang berfungsi sebagai wadah sampel yang diekstraksi minyaknya. Cara kerja penentuan kadar lemak kasar yang pertama adalah timbang boiling flash atau labu didih kosong, catat beratnya dan beri kode W0. Kemudian timbang 2-5 gram sampel, catat beratnya dan beri kode W sampel. Bungkus rapat sampel dengan kertas saring. Kemudian masukkan bungkusan sampel tersebut ke dalam timbel. Dan selanjutnya masukkan timbel ke dalam soklet aparatus pada bagian extraction chamber. Tambahkan pelarut ke dalam soklet hingga 1,5 kali sirkulasi. Kemudian pasang kondensor dan lakukan ekstraksi dengan memanaskan soklet tersebut di atas pemanas listrik selama 2-3 jam. Setelah selesai, lepaskan boiling flash dari aparatus dan uapkan pelarutnya. Setelah pelarut menguap, oven boiling flash yang berisi minyak tersebut pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dinginkan dalam desikator, lalu timbang labu didih berisi minyak tersebut dan catat beratnya sebagai W1. Untuk perhitungan sama dengan menghitung kadar air, yakni W1 dikurangi W0 dibagi dengan berat sampel dikalikan 100%. Baik, demikian tadi pembahasan materi analisis minyak dan lemak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Dan bila Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.